Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mewawancarai salah satu UMKM yang ada di Indonesia, yaitu Donat Susu Malaysia by Aston. Nah, sebelum kita mewawancara di sini, kita akan memperkenalkan diri masing-masing. Jadi, tujuan pembuatan video ini untuk memahami strategi komunikasi bisnis dalam mengelola dan mengembangkan usaha kuliner di tugas mata kuliah komunikasi bisnis. Oke, selanjutnya kita memasuki sesi wawancara. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Citra Maharani bersama kakak. Aku Rahma. Oke, di sini kita akan sedikit mewawancara usaha kakak Rahma. Boleh diceritain sedikit kak tentang usahanya? Oke, hai, kenalin aku Rahma, pemilik Donat Susu Malaysia di Tangerang Kota. Donat Susu Malaysia itu berdiri di bulan Desember secara offline di Cisadane, Tangerang. Dan kita sekarang udah punya 2 cabang. Di akhir minggu ini akan buka di Jakarta Barat juga. Oke kak, aku boleh tahu nggak nih seputar sejarah Donat Susu Malaysia berdirinya di tahun berapa? Atau awal mula kakak berpikir untuk mau buka usaha ini nih, bisnis ini, seperti itu kak? Kalau untuk kuliner sebenarnya aku udah dari 2021, cuma pada saat itu cuma fokus di online. Jadi dari 2021 sebenarnya udah bikin donat dan udah bikin kue-kue lainnya. Cuma untuk offline-nya kita baru terrealisasi itu di akhir 2024. Jadi kurang lebih udah 4 tahun ya. 3 tahunnya online, 1 tahun belakangan baru kita coba di offline gitu. Seperti itu, jadi sudah cukup lama ya kak ya. Kalau boleh tahu kira-kira ada di daerah mana nih kak? Untuk cabang pertama kita itu ada di Jembatan Kaca Cisadane, itu di Tangerang Kota belakang Robinson Ramayana. Untuk cabang kedua kita ada di sini, ini sekaligus kitchen kita juga, ada di Perumahan Angkasa Pura 2, Tangerang Kota juga. Dan nantinya di akhir minggu ini kita ada di Kalideres, itu kita ada di samping Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Oh seperti itu kak. Jadi awal mulanya kakak terinspirasi dari apa sih nama donat kakak dinamain Donat Susu Malaysia? Oke. Sebelum aku punya offline store, itu aku online dulu. Memang sudah lama bikin donat dari tahun di 2022. Di akhir tahun 2024 itu aku terinspirasi dari donat Malaysia yang ukurannya tuh besar-besar dan dia tuh gendut-gendut, juga taburannya susu. Makanya dinamain kenapa Donat Susu Malaysia. Terinspirasinya memang dari donat-donat di Malaysia sana, seperti itu. Oh seperti itu ya kak, pengalaman pribadi seperti itu ya kak. Iya. Selanjutnya bagaimana kakak menyampaikan nilai unik produk donat kakak dibandingkan para pesaing yang banyak nih di luar sana gitu? Oke. Unique selling point kita sih sebenarnya digoreng dadakan ya. Jadi kalau misalkan kalian bisa lihat, mungkin banyak penjual donat lain, tapi untuk pakai yang namanya goreng dadakan tuh kayaknya jarang ya, dan hampir nggak ada ya. Jadi memang specialty kita adalah bentuknya donat yang gede, juga bagus, bentuknya juga cantik, dan digorengnya tuh dadakan gitu. Jadi sebisa mungkin kita tuh menggorengnya dadakan, jadi nggak langsung dijual di display gitu aja gitu. Jadi benar-benar fresh banget gitu ya kak ya. Jadi ada sensasi berbeda gitu ya kak ya. Orang beli itu ada experience-nya, mereka datang tuh untuk lihat kita ngegoreng donatnya dulu, toppingin juga secara langsung. Jadi bener-bener mereka datang itu nggak cuma beli donat, tapi menikmati pengalaman ngegoreng donatnya, toppinginnya kayak gitu. Cukup unik ya kak ya. Oke, sekian dari aku, dilanjut dengan rekan aku selanjutnya. A few moments later. Oke, ke pertanyaan selanjutnya, aku mau nanya nih kak.
gimana supaya manage komunikasi dengan tim supaya berjalan efektif. Dan kadang kan juga ada miskomunikasi. Semakin banyak tim, semakin banyak karyawan, pasti semakin banyak miskom, itu udah pasti. Karena walaupun kita satu tim, tapi kita punya banyak kepala, beda pandangan, beda cara beda cara menyimpulkan sesuatu. Misalkan aku mengarahkan A, mungkin yang satu bisa mencerna dengan baik gitu, tapi yang satu ternyata mikirnya B, yang satu mikirnya C. Caranya adalah dengan kita sebagai pemilik usaha itu benar-benar harus terjun langsung ke pekerjaannya. Jadi memang untuk bisa punya tim yang kompak, justru pemilik sendiri nih harus turun, harus ngerti cara goreng tuh gimana, Betul. cara ngadon tuh gimana. Jadi ketika ada tim yang salah, kita tahu, kita bisa merasakan salahnya di mana, kesulitan mereka di mana, dan cara mengatasinya gimana gitu. Betul. Jadi memang kita harus turun langsung dan mengetahui nih capeknya mereka tuh kerja di sebelah mana sih, kesulitan mereka tuh kerja di sebelah mana sih, mereka tuh senggangnya kapan sih, enaknya ngomong sama yang tim A tuh kapan sih, kayak gitu sih. Jadi kita benar-benar harus turun ke lapangan gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, aku mau tanya nih, gimana strategi komunikasi kakak untuk mempertahankan pelanggan ya, supaya pelanggannya itu bisa repeat order dan balik lagi. Terus seberapa penting sih komunikasi dalam brand awareness untuk donat susu Malaysia by Austin? Gimana cara mempertahankannya adalah dengan mendengarkan kritik dan saran. Jadi karena sekarang kita tuh eranya udah era digital, jualannya walaupun jualan offline tapi tetap kita marketingnya via online. Dimana pastinya kita harus berkomunikasi nih dengan netizen baik yang udah beli maupun yang belum beli atau yang baru mau akan beli. Caranya dengan mendengarkan setiap kritik dan saran dari mereka. Jadi kalau misalkan ada KOL yang naikin video kita atau ada organik nih, orang-orang tertentu yang memang dia sengaja beli di kita terus videoin dan upload, kemudian nimbulin nih yang namanya komunikasi di sosial media. Misalkan ada yang komennya enak atau ada yang komennya B aja, atau mungkin ada yang komen tentang kritik dan saran. Contohnya di awal-awal donat susu Malaysia viral itu banyak sekali komplainan, bukan dari donatnya tapi dari cara pelayanannya. Kayak mereka bilangnya pelayan kita jutek, mereka bilangnya pelayan kita nggak ramah. Nah, dengan kita mendengarkan mereka, kita rubah lagi cara kita berkomunikasi dengan pelanggan di lokasi. Kita coba ramah, kita coba untuk lebih mengerti mereka. Itu salah satu cara untuk yang namanya mempertahankan pelanggan. Jadi begitu besok mereka datang lagi, mereka komen lagi nih, oh enggak kok sekarang udah oke, gitu. Atau biasa komplainnya tentang misalkan kayak oh donatnya B aja, atau donatnya nggak enak, donatnya keras. Nah itu juga kita coba komunikasi dengan mereka. Yang dimaksud B aja tuh seperti apa sih? Karena kan kita jualan makanan, seleranya juga bermacam-macam. Ada orang yang memang suka jenis donat kita, ada yang justru sukanya yang sedikit keras gitu. Jadi itu sebenarnya balik lagi ke konsumennya masing-masing. Yang terpenting adalah kita sebagai penjual itu mendengarkan setiap kritik dan saran, baik yang jelek maupun yang buruk, terus kita berbenah. Dengan itu cukup efektif untuk membuat mereka kembali atau buat orang lain tuh pengen beli gitu. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan aku. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, aku mau nanya platform apa yang paling efektif untuk digunakan untuk berinteraksi dengan pelanggan, kayak misalnya WhatsApp, TikTok, Instagram, atau datang ke toko langsung nih. Apa sih bentuk promosi yang paling efektif menurut pengalaman Kak Rahma? Kalau platform itu sebenarnya tergantung kalian jualannya apa ya. Kalau aku jualannya makanan, kalau WhatsApp itu lebih ke orang-orang yang memang sudah mau order. Tapi kalau misalkan kita mau memperkenalkan, itu pilihannya ada dua, bisa di Instagram atau di TikTok. Cuma kalau donat susu Malaysia sendiri itu engagementnya lebih banyak ke Instagram. Jadi memang secara followers dan interaksi lebih banyak di Instagram ketimbang di TikTok. Tapi bukan berarti sebenarnya di TikTok juga enggak bagus, bagus juga. Cuma karena aku fokusnya ke IG, jadi TikToknya engagementnya agak di bawah IG kayak gitu. Kalau untuk offline sebenarnya itu adalah
output ya atau hasil dari marketing kita nih. Jadi kita udah kasih marketing di Instagram, di sosial media, mereka turun ke WhatsApp. Kalau mau pembelian online, mereka nggak perlu datang ke offline. Tapi kalau dibandingkan offline sama offline, lebih banyak mana pembelinya jelas offline, karena memang mereka penasaran sama kita itu bukan cuma beli donatnya aja. Itu tadi yang aku bilang, mereka datang untuk melihat si donatnya yang ginuk-ginuk ini misalkan. Jadi mereka datang tuh nggak cuma buat beli donatnya aja, tapi mereka mau ngelihat oh seperti ini. Jadi kalau dibandingkan online di WhatsApp, lebih cenderung banyak pembelinya melalui offline. Online juga ada biasanya untuk orang-orang yang jauh, misalkan kita kan jualannya area Tangerang, mungkin mereka mau beli area Tangerang Selatan atau Jakarta Barat. Nah itu biasanya mereka menggunakan online seperti itu. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, dari pengalaman Kak Rahma, apa nih pelajaran penting terkait komunikasi bisnis yang bisa dibagikan untuk mahasiswa seperti kami? Dari pengalaman aku sih, pertama pastinya niat ya. Niat dibarengi dengan ide, kemudian dibarengi dengan unique selling point. Kalian kalau mau bangun usaha, pastiin harus punya unique selling pointnya dulu nih. Jadi misal kalian mau usaha donat, apa nih yang bikin beda daripada yang lain, sehingga usaha kalian nantinya punya karakter kuat. Baru nanti diiringi dengan modal. Jadi kalau misalkan ada orang bilang, oh modal dulu nih nomor satu, sebenarnya itu juga nggak salah, karena tanpa modal kita nggak bisa merealisasi ide-ide kita. Tapi sebenarnya yang lebih terpenting adalah ide dulu, unique selling point dulu, niat dulu pastinya. Kita nggak boleh males ya, soalnya kalau kita punya usaha tuh jangan berharap kita kerjanya kayak pekerjaan yang 9 ke 5 atau yang memang menggunakan jam. Tapi ketika kalian punya usaha tuh bener-bener 24 jam itu kalian dipakai otak untuk mikir. Mungkin siangnya kalian pakai juga untuk berkomunikasi dengan tim kalian dan lain-lain. Jadi kalau misalkan nantinya mau buat usaha ke depannya, itu tadi urutannya. Pastinya satu niat, kedua inovasi, ketiga ide, keempat baru modal kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan dengan rekan saya. A few moments later. Oke, masuk ke pertanyaan berikutnya. Kak, aku mau nanya, apa rencana ke depan buat Donat Susu Malaysia by Austin dalam mengembangkan bisnis dan komunikasi dengan pelanggan? Oke, kedepannya pastinya mau buat donat susu ada di mana-mana. Karena memang dari awal buka pun customer yang datang tuh bukan area Tangerang aja, tapi dari Jakarta Utara, bahkan ada yang tanya dari Jakarta Timur, bahkan dari luar Jabodetabek. Jadi kedepannya plannya adalah kalau kita dikasih kesempatan terus, dipercaya sama customer-customer pecinta donat gitu ya, kita mau ngembangin toko offline kita pastinya ke seluruh Jabodetabek atau di luar Jabodetabek kayak gitu. Oke, masuk ke pertanyaan terakhir. Jika ada mahasiswa yang ingin membangun bisnis kuliner, pesan apa yang ingin kakak sampaikan terkait pentingnya apa sih itu komunikasi bisnis? Oke, yang mau aku sampaikan ke mahasiswa yang mau buka bisnis kuliner juga, Yeah. pastinya dia harus senang sama kuliner sih. Pertama itu, kedua dia harus punya lidah yang oke. Karena biar bagaimanapun juga kalau kita bisnisnya kuliner pasti rasanya harus oke dulu gitu. Terus harus punya kemampuan untuk membuat bisnis kulinernya itu dikenal orang, baik dari segi rasa maupun keunikan ataupun aspek-aspek lain yang berhubungan sama bisnis kuliner. Balik lagi yang ke pertanyaan sebelumnya itu, aku bilang satu niat sih. Jadi memang niatnya dulu dikukuhin. Jadi kalau kita udah terjun, jangan setengah-setengah gitu. Kan kadang kalau anak muda tuh mereka pengen usaha tapi pas di tengah jalan nemuin kesulitan nyerah, bosen atau bingung mau ngapain. Makanya kalau kita mau punya usaha, pastiin kita punya planning at least 3 bulan sampai 6 bulan ke depan. Usaha kita mau dikemanain. Itu satu. Kedua, kita harus punya teman komunikasi yang memang suportif ketika kita buntu, kita nanya mereka, kita minta kasih masukan mereka, dan
jangan terlalu idealis banget sih. Kan kadang kita itu punya ide yang cukup idealis ya. Oh, aku maunya begini, udah saklek begini aja. Tapi yang namanya dunia bisnis itu dinamis. Kadang kita cocoknya misalkan jualan donat, tapi ternyata besok yang heboh itu misalkan bukan donat nih, let's say pisang goreng. Nah, kita sebagai penjual tuh harus mampu berinovasi. Gimana caranya donat kita mungkin ada sensasi pisang gorengnya supaya kita dapat trafficnya. Jadi memang harus kreatif, inovatif, pantang menyerah, nggak gampang mundur, dan selalu bisa bangkit lagi gitu. Oke, terima kasih kakak udah kasih kami kesempatan buat nanya-nanya tentang bisnis kulinernya, yaitu Donat Susu Malaysia by Austin. Sama-sama. Baik, sekian dari kelompok kami mengenai wawancara bersama Kak Rahma, owner dari Donat Susu Malaysia by Astan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Manusia. Nggak, oke guys. Misal Iya. Di tujuan pembuatan Donat Susu Malaysia. Udah auranya negatif banget.